manajer. Kan dia kesel, mungkin faktor-faktor kelakuannya. Saya bilang dasarnya apa tuh membandingkan manajer? Ini, nggak bisa. Kaget dia. Kok nggak bisa Pak? Dia bilang nggak bisa atau hukum seperti ini. Saya diadukan dengan ini menurut pengacara direktur utama bisa Pak. Saya jawab, kalau memang bisa, advokatnya direktur utama buka forum perdebatan atau diskusi ini, direksi menyaksikan. Kalau saya kalah, saya nggak benar prinsip saya ini, saya akan belajar sama dia. Sederhana. Jangan dianggap kita lagu tidak ya. Nah, karena dia punya prinsip, kita advokat punya prinsip kan. Para itu juga prinsip. Jadi kita cuma ngomong itu, ayo kapan? Agendakan, undang advokat dari direktur utama, kita berdebat atau berargumentasi bagaimana landasan hukumnya, dasar hukumnya bahwa ini tidak dilakukan. Bagaimana bisa? Ini contohnya. Sebulan, 2 bulan nggak jadi. Akhirnya saya nggak dipakai. Ini biasanya kalau kontrak setiap bulannya kita dikasih honor ya gitu, ada nggak ada udah kasih lagi gitu, berapa besarnya terserah. Nggak dipakai, suatu saat setahun lagi datang ke saya. Nggak pernah kita ada perdebatan diskusi dengan pengacara dari direktur utama. Datang lagi yang dibawa masalah apa? Masalah itu juga. Saya ingatkan, kenapa dulu kamu katanya bisa, sekarang masih kesalahan lagi. Kenapa nggak pernah pengacara direktur utama nggak mau? Yang kedua minta dasarnya apa? Karyawan sebagai manajer tidak boleh ikut bisnis, misalnya limbah-limbah dari pabrik itu, perusahaan itu dibeli dengan perusahaannya dia. Yang sebenarnya fiktif, saya bilang benar, ada peraturan misalnya, ada mana buktinya perusahaan dia yang sebenarnya modal saya cuma satu, saya nyuruh karyawan saya cek apakah keterangan domisili ini benar ada di situ tidak. Mudah. Kerjaan kita apa? Advokat mudah gitu. Nyuruh karyawan cek RT RW ini ada kan nama ini perusahaan ini. Dicek nggak ada. Cari alamat ini ada nggak rumahnya atau orangnya? Nggak ada. Ini pemalsuan. Saya bilang langsung lapor ke polisi. Ada bukti tanda lapor saja sudah pemalsuan baru. Kita berhentikan. Di sana biasa kan ngirim ormas yang nggak ada orang-orang datang ke kantor. Dia nggak tahu kalau saya juga ormas, direktur LBH ormas itu gitu loh. Cuma kita bedanya di pusat, mereka di lingkungan kabupaten. Kita yaudah nggak apa-apa. Sampai mau apa aja silakan. Tapi saya ingatkan ya, sampai jangan melakukan perbuatan hukum. Kalau melakukan perbuatan hukum, ada sanksi tersendiri. Sampai berhadapan hukum bukan berhadapan saya. Macam-macam akhirnya apa? Ujung-ujungnya damai juga. Nah ini cara kita membela perusahaan seperti itu. Mudah, tapi orang ini bagaimana supaya permintaan klaim kita perusahaan itu bisa kita jalankan dengan pola-pola seperti tadi. Perusahaan itu sebenarnya nggak saya mengeluarkan uang untuk supaya orang nggak suka keluar. Kasus pertama. Kasus kedua, ini di perusahaan nasional yang besar sekali, buruhnya puluhan ribu atau 20-an ribu. Dia tidak ingin ada anak gadis, ada anak perempuan yang cantik ini bekerja di sini lagi. Kenapa? Dia nakal. Nakalnya apa? Dia sering memanfaatkan waktu untuk melakukan pekerjaan. Misalnya datang ke mall, presentasinya apa, atau dia sehari nggak pulang. Sebagainya, nggak suka lah pokoknya manajemen. Saya bilang, dinyiapin Pak Teguh ini duit pesangonnya. Saya tunjuk dunia. Saya bilang, Bapak jangan mudah seperti itu, seperti itu. Kalau ini saya selesaikan, Bapak bisa kasih sendiri. Kenapa mesti lewat saya? Karena kita percaya dengan Pak Teguh, Pak Teguh dari perusahaan. Kalau itu ikutin apa yang saya jalankan. Yang penting nanti ujungnya manajer ini keluar. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? SP1. Kita selain pola itu, kita percepat proses, saya bilang manajemen keluarkan dia diskors karena melakukan ini, dia kan nggak terima kan, mau adu pengacaranya, nah, asik nih kan ketemu advokat sama advokat kan, kita cuma ngomong kalau kamu nggak terima silakan tuntut, gugat, kepanjing mereka. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya,
Metode-metode ini sering saya gunakan. Kalau nggak terima silakan bawa ke pengadilan, gugatan ke Disnaker dan sebagainya. Ini yang kita harapkan. Disnaker apa aja kita pokoknya tolak, nggak setuju dan sebagainya deh. Bawa ke PHI. Kan uangnya sudah di kita untuk kasihkan dia kan. Bawa ke PHI, kita ikutin PHI. Tingkat pertama, kasasi dan seterusnya. Kasasi sudah kalah kita laporkan, memang dapat bersama. Sama perusahaan. Perusahaan ngomong, Pak Teguh kenapa nggak dikasih kan? Loh katanya Bapak percaya dengan saya, ikutin aja jalan saya. Kalau nanti kita kasihkan. Kenapa sudah putusan kasasi nggak kita bayar, duitnya ada. Biar dia mengajukan proses hukum, yaitu mengajukan eksekusi seperti Mbak Tami tadi bilang. Sudah eksekusi harusnya kita bayarkan, tidak. Kita nggak mau jalankan itu. Dia blokir rekening. Blokir rekening apa urusan? Pak Teguh ini diblokir. Kan perusahaan rekeningnya banyak, diblokir satu ini apa ribet sebenarnya? Tidak masalah, biar proses saja seperti itu. Setelah diblokir, kan nggak bisa diambil uangnya, kan blokir kan. Perusahaan manajemen diundang oleh pengadilan untuk ditegur melakukan eksekusi. Ditegur, kita hadir tegur, iya kita nanti akan laksanakan pada saatnya. Sebelum nggak bermain, sebelum kan. Tapi kita profesional Bela. yang menjalankan membela perusahaan. Kemudian setelah ditegur mau dieksekusi karena sudah diblokir, silakan kamu dieksekusi, kita dikasih pemberitahuan atau peringatan akan dieksekusi, baru kita datang. Ini uangnya ada, kita bayar. Bapak Ibu, kenapa itu kita lakukan seperti itu? Ngira-ngira kira-kira enggak? Jadi itu kita lakukan apa? Supaya proses penegakan hukum itu berjalan sesuai ketentuan undang-undang, yang pertama. Yang kedua yang sangat menguntungkan perusahaan itu adalah supaya hal-hal yang dilakukan oleh orang ini tidak dicontoh oleh yang lainnya. Ya. Yang kedua yang paling penting buat saya buat kepentingan perusahaan. Jadi perbuatan itu tidak dicontoh oleh lainnya. Bagaimana kalau misalnya ada 10 manajer ngikuti kelakuan orang seperti ini? Awalnya dulu saya kasih bayar keluar. Nah ini pada titik semuanya perusahaan akan goyah dalam produksinya. Karena ini perusahaan perdagangan kepentingan orang setiap sehari-harinya. Ini contoh. Jadi Bapak Ibu bisa mengingat-ingat strategi yang saya jalankan. Padahal sudah sejak awal dikasih duitnya, sudah ketemu bayar aja deh. Kita nggak mau ketemu sama itu. Kalau ini cantik kan Pak. Tapi sudah kita lihat pengacaranya dia berapa tim gitu. Kita sudah senyum-senyum ketawa-ketawa tiap hari ya. Nanti yang maju, yang dulu maju nggak tahu bukan sih? Ya, itu Desi ya? Jakarta Pusat itu ya. Ya, Desi PT Mas Bima. Ya. Itu contohnya seperti itu. Inilah strategi kita di dalam membela kepentingan klien kita. Supaya klien kita ini tetap eksis berproduksi untuk kepentingan bangsa dan negara, menghidupkan perekonomian, dan kita eksis sebagai lawyernya. Jadi saya itu tambahan dari itu aja. Makasih Pak Erik.